Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammadiyah Iksan Perdana, mahasiswa Institut Lemak Dukaleng, jurusan Ilmu Hukum dalam mata kuliah Hukum Internasional. Dalam video ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang Perjanjian Internasional Teluk Pocoy. Baik, Persekutuan Teluk Pocoy adalah sebuah aliansi yang dibentuk oleh Kerajaan Bone, Wajo, dan Sopeng untuk menghadapi Kerajaan Gorontalo. Aliansi ini dibentuk pada 1582 dengan tujuan untuk membendung ekspansi Kerajaan Kembar Gorontalo. Latar belakang Persekutuan Teluk Pocoy, Goa dan Talo adalah dua kerajaan di Sulawesi Selatan yang masih memiliki hubungan kekerabatan tetapi selalu bersaing sengit. Pada tahun 1565, dua kerajaan ini akhirnya bersatu dengan kerajaan kembar bernama Gorontalo atau juga dikenal sebagai Kerajaan Makassar. Setelah bersatu, kekuatan kerajaan kembar tersebut semakin besar dan berambisi mengembangkan kekuasaan di daerah sekitarnya. Target utamanya adalah kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan, seperti Kerajaan Bone, Luwu, Wajo, dan Sopeng. Oleh karenanya, kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan tersebut kerap terlibat dalam peperangan. Luwu dan Wajo pun sempat ditaklukkan oleh Kerajaan Gorontalo. Ternyata, Kerajaan Gorontalo gemar berlaku keras terhadap negeri Bugis bawahannya. Alhasil, Kerajaan Bone, Wajo, dan Sopeng sepakat membentuk aliansi yang disebut Persekutuan Teluk Pocoy pada 1582 Masehi. Persekutuan yang dibentuk diam-diam ini bertujuan untuk meraih kembali kedaulatan tanah Bugis dan menghentikan laju ekspansi Kerajaan Gorontalo. Isi Perjanjian Teluk Pocoy yaitu pertemuan untuk meresmikan Persekutuan Teluk Pocoy diprakarsai oleh Kerajaan Bone dan dilakukan di Timurung, Bone Utara. Dalam pertemuan tersebut lahirlah kesepakatan yang dikenal sebagai Perjanjian Timurung atau Perjanjian Teluk Pocoy. Adapun beberapa isi dari perjanjian atau Persekutuan Teluk Pocoy, yaitu hubungan antara negeri-negeri Bugis yang menjadi anggota persekutuan digambarkan seperti kakak beradik, di nama Bone sebagai saudara tua, Wajo sebagai saudara tengah, Sopeng sebagai bungsunya. Bone, Wajo, dan Sopeng akan saling melindungi dan ekspansi mereka hanya dilakukan di luar wilayah tiga kerajaan tersebut. Wajo akan dibela apabila Gorontalo memperlakukannya sebagai budak. Upaya ketiga negeri Bugis ini pun sempat mematahkan serangan Gorontalo ke Wajo 1582, begitu pula dengan serangan ke Bone 1585, dan dalam perkembangannya Kerajaan Gorontalo mengetahui bahwa Kerajaan Wajo membentuk aliansi Teluk Pocoy. Karaeng Matoa, pemimpin Gorontalo, masuk Islam pada tahun 1605, yaitu setahun setelah Datu Luwu La Patiware Daeng Parabung yang telah lebih dulu masuk Islam. Hal tersebut membawa warna baru dalam hubungan antara Gorontalo dengan kerajaan Bugis selanjutnya. Meskipun persaingan dan peperangan telah lama terjadi sebelum kedatangan Islam di Sulawesi Selatan, kekompakan Persekutuan Teluk Pocoy teruji pada tahun 1608 saat terjadi pertempuran pakainya antara Gorontalo melawan Sopeng, dan kembali pada 3 bulan setelahnya dalam perang antara Gorontalo melawan Wajo. Pasukan Gorontalo di bawah pimpinan Karaeng Matoa berhasil dipukul mundur pada dua peristiwa itu. Namun persekutuan mulai goyah setelah Datu Sopeng BAW masuk dalam Islam tahun 1609 mengikuti ajakan Goa. Kemudian Goa dan Sopeng bersama-sama menghadapi kerajaan-kerajaan Bugis lainnya
sehingga Arung Matoa Lasangkuru Patau antara tahun 1009 sampai 1010 juga masuk Islam, dan akhirnya Arumpone Bone Latanripale juga dapat dikalahkan dan memeluk agama tersebut pada tahun 1611. Saat satu demi satu berkerajaan Bugis tersebut menyerah, Karaeng Matoa dari Goa Talo tidak menuntut denda perang, melainkan hanya meminta agar mengucapkan syahadat saja. Goa Talo kemudian menyarankan agar persekutuan Telung Pocoe dipelihara kembali oleh Bone, Wajo, dan Sopeng untuk menghadapi musuh yang merugikan agama. Sedangkan musuh dari seberang lautan akan dihadapi oleh Goa Talo. Setelah wafatnya Karaeng Matoa yang alim dan beragama, perseteruan Bone dan Goa timbul kembali, yang berujung pada perang yang berlarut-larut di antara kedua kerajaan tersebut. Bone dan Goa silih berganti berupaya menguasai hegemoni berbagai kerajaan di Sulawesi Selatan, sehingga akhirnya pada tahun 1666 Goa berhasil dikalahkan dengan mendatangi perjanjian Bungaya. Baik, itulah tadi sedikit penjelasan dari saya tentang Perjanjian Internasional Telung Pocoe. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.